Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Koromah Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin adalah seorang ulama yang berpengaruh di daerah Minangkabau, penyebaran Islam di kerajaan Pagaruyung. Dia dikenal sebagai ulama sufi, pengamal tarekat Syatariah yang melawan penjajahan VOC. Ulama besar yang bernama asli Pono ini dilahirkan di Pariaman. Ayahnya Pampak Sati Karimun dan ibunya Cikui Bilang Pandai, bersuku Guci. Kehidupan sehari-hari si Pono kecil tidak ubahnya seperti anak usianya yang selalu belajar dan bermain. Namun ada hal yang khusus yang setiap malam diajarkan ayahnya, yaitu ilmu kebatinan dan pencaksilat. Waktunya banyak dihabisi di bukit untuk merenung sambil mengembala kerbau. Dari pengembalaan ini, dia mendapat teman akrab bernama Idris. Sehingga suatu ketika saat mengembala, harimau mengintai untuk memangsanya. Namun, berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, si Pono bisa mengusir binatang buas tersebut. Namun malang baginya, urat kakinya putus terkena kuku harimau tersebut. Sehingga akibat peristiwa itu, dia menjadi pincang. Kemudian Pono mendapat kabar dari guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Mekah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Cerita ini menarik minat Pono, maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk belajar agama Islam di Tapakis pada Tuanku Madinah. Melihat semangat anak kesayangannya dan hibah membayangkan anaknya yang selalu diperolok-olokkan teman-temannya karena pincang, maka niat tersebut dikabulkan oleh ayahnya untuk pindah sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Karena kecerdasannya dan kemauan yang kuat dalam mempelajari agama, maka dengan cepat Pono berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian Pono disuruhnya pergi berguru ke Aceh, menemui Syekh Abdul Rauf Singkili, agar bisa menghindari kemarahan masyarakat yang mulai main kasar, bahkan ingin membunuhnya karena ajaran Islam tersebut menghalangi adat kebiasaan mereka dalam berjudi dan bersambung ayam. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama ke Syekh Abdul Rauf di Aceh, kemudian Pono bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh tersebut. Adapun teman berempat yang bertemu Pono adalah Datua Marhun Panjang dari Padang Gantiang, Batu Sangkar, Sitarapang dari Kubuang Tiga Boleh, Solo, M. Nasir dari Kuto Tengah, dari Bayang Salido, Banda Sapulua. Akhirnya mereka tiba di Singkil, lalu menemui Syekh Abdul Rauf di kediaman sekaligus mengutarakan maksud kedatangannya. Melihat kedatangan Pono, Syekh Abdul Rauf teringat akan pesan gurunya bahwa nanti akan ada calon muridnya yang datang dari arah selatan yang akan menjadi penyuluh agama, mewarisi ajarannya, di mana orang tersebut kakinya cacat namun pintar dan berbudi pekerti yang tinggi. Maka tanpa ragu, sang mufti langsung menerima kelima orang ini menjadi murid. Latar belakang Pono yang berasal dari keluarga bangsawan dan keahliannya dalam mengolah alam, buah pembelajaran keras yang diberi ayahnya, sangat berguna diterapkan di pesantren. Sehingga Syekh Abdul Rauf mempercayai Pono untuk mengurus keperluan pesantren, dari membuat dan memelihara ikan di kolam, berkebun dan ke sawah, juga mengembala sapi kepunyaan sang syekh. Hal itu dilakukan tanpa membantah, karena Pono menyadari dalam ilmu tarekat apapun aliran dalam menuntut ilmu, murid dihadapkan guru ibarat mayat di tangan orang yang memandikan. Dalam hikayat, suatu hari Syekh Abdul Rauf menguji santrinya dengan memanggil dan menyuruh mereka untuk mengambil bejana yang menurut sang syekh jatuh di WC pesantren yang penuh kotoran manusia. Dari sekian banyak santri, hanya Ponalah yang mau sepenuh hati menyelami WC penuh tinja tersebut tanpa diperhitungkan bau busuk kotoran, dan menyerahkan pada sang guru setelah dia sama dan dibersihkan. Ketika Syekh Abdul Rauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar menyuruh Pono menyusulnya ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru yang juga dijunjung tinggi, Pono bergegas ke tepi pantai. Tetapi setiba di tepi pantai, dia tidak mendapat sebuah perahu pun
untuk berangkat ke pulau. Maka atas izin Allah, dengan keyakinan penuh tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas, dan dia bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju pulau. Peristiwa ini disaksikan oleh santri baik dari daratan maupun di seberang pulau, sehingga ini menjadi salah satu karamah Pono. Kejadian serupa juga terjadi saat Pono sedang membetulkan atap rumah di mana potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru. Maka dengan seketika Pono melayang ke bawah untuk menyambut kayu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.